Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya mengajak semua sahabat Cakrawala untuk berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang mengucap syukur kepadamu, karena sampai saat ini kami semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami rindu agar Engkau berbicara secara pribadi kepada kami, melalui bagian firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu saat ini, sehingga bagian firman Tuhan akan menjadi berkat bagi semua sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa mudah meranah kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Mengalami Kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Ayat penekanannya ada pada ayat yang ke-9 yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, maka tidak ada satupun di antara kita yang membantah bahwa Tuhan tidak baik terhadap dirinya. Setiap saat dalam hidup kita, sesungguhnya
Tuhan selalu menyatakan kebaikannya. Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang kecewa dan merasa Tuhan tidak baik kepadanya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin karena doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan itu belum dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, karena masalah-masalah yang mereka hadapi yang tidak kunjung berakhir. Dan yang ketiga, karena mereka terus hidup dalam kemiskinan, sekalipun mereka telah berupaya dengan semaksimal mungkin, tetapi mereka masih tetap dalam kemiskinan. Sahabat cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan sesungguhnya tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi yang kita alami. Mengapa? Karena sifat Allah yang tidak bisa lepas dari dirinya, yaitu kasih. Pembacaan kita memperlihatkan kepada kita bagaimana hubungan pemazmur yang begitu dekat dengan Allahnya. Dalam ayat-ayat awal pembacaan kita menggambarkan bagaimana kedekatan Daud dengan Allahnya. Perhatikan beberapa ungkapan pemazmur dalam pembacaan kita. Aku memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujianku kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan. Dan puncak dari kedekatan hubungannya dengan Allahnya terdapat pada ayat yang ke-9. Di mana dia mengajak semua pendengar, semua pembaca, setiap orang, setiap umat untuk tetap mengalami kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata kecaplah merupakan sebuah kata yang mengungkapkan keinginan untuk mengajak orang lain menikmati sesuatu yang sangat nikmat. Sedangkan lihatlah adalah suatu ajakan untuk menyaksikan dengan mata. Jadi ada dua indera penting untuk mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama, indera perasaan, kecaplah. Dan yang kedua, indera pelihat, lihatlah. Ketika Daud menulis kalimat ini, sesungguhnya dia berada dalam keadaan yang sulit. Nyawanya sedang terancam. Ia ditangkap oleh orang Filistin yang adalah musuh Israel. Di Israel nyawanya terancam oleh rencana Saul yang hendak membunuhnya. Lalu di Filistin, ia berhadapan dengan orang-orang yang pada waktu itu menjadi lawan perang dari Israel. Namun oleh karena campur tangan Tuhan, maka nyawanya selalu luput dari ancaman Saul. Dan ketika berada di Filistin pun, nyawanya diluputkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kemudian ia sanggup mengajak orang-orang percaya untuk juga mengalami kebaikan Tuhan. Dua kata yang diungkapkan oleh pemazmur menunjukkan bagaimana pengalaman pemazmur di tengah-tengah situasi yang mencekam hidupnya. Ia tetap merasakan kebaikan Tuhan dan bahkan melihat bahwa Allah tetap baik kepadanya. Sahabat cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sadar bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya dalam bentuk hidup yang nyaman, hidup berkelimpahan dengan harta, tetapi justru dalam kondisi yang sulit itu, ia merasakan betapa Allah itu luar biasa baik atas hidupnya. Dari bagian pembacaan kita pada saat ini,
ada dua hal penting yang kita sama-sama pelajari yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan. Yang pertama, kebaikan Tuhan melepaskan kita dari setiap masalah berat yang menekan. Kebaikan Tuhan melepaskan kita dari setiap masalah berat yang menekan. Hal ini terlihat jelas dari pengalaman hidup pemazmur. Dalam pembacaan kita pada ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kemudian ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dari ayat-ayat ini kita mengerti, sesungguhnya bagi setiap orang yang mencari Tuhan, selalu mengalami kebaikan Tuhan. Dalam hal apa kebaikan Tuhan dinyatakan? Yaitu melepaskan mereka dari setiap kesesakan hidup yang mereka alami. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang menekan hidup kita saat ini? Persoalan, penindasan, kekurangan, pergumulan? Yakinilah Tuhan sedang melepaskan kita dari setiap tekanan hidup. Seperti yang dialami oleh pemazmur, bahwa dalam setiap kesesakan hidup, Tuhan selalu melepaskannya. Bagian yang kedua, kebaikan Tuhan menjamin segala kebutuhan kita. Kebaikan Tuhan menjamin segala kebutuhan kita. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam pelariannya dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud tidak pernah mengalami kekurangan. Artinya, semua kebutuhan hidup pribadi, keluarga, dan juga para pengikutnya itu selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tentu Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan cara Tuhan seringkali di luar dari pemikiran kita. Tetapi pada akhirnya kita mengerti sesungguhnya Tuhan selalu baik atas hidup kita. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman dan kesaksian Daud, saya yakini juga menjadi pengalaman dan kesaksian hidup kita selama ini. Walaupun kita berada dalam keadaan yang sulit, kita berada dalam tekanan dan bahkan ancaman, namun kebaikan Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita. Sehingga dengan mantap kita akan terus berkata, Tuhan Yesus baik, selalu baik, dan tetap baik. Amin. Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu berterima kasih karena bagian firman-Mu telah memberkati kami. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Engkau tolong kami untuk dapat mempraktekkannya dalam perjalanan hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami.
kiranya Engkau akan terus memulihkan dari virus corona. Engkau memberkati para pemimpin kami, para tim medis, dan semua aparat keamanan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan bala keselamatan, baik yang ada di kota, di desa, dan di pelosok sekalipun. Kiranya setiap hamba-Mu yang melayani dipakai oleh Tuhan untuk mengantar umat-umat-Mu hidup dekat dengan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada saat ini. Dan apapun keadaan mereka, kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu atas hidup mereka dan memberkati mereka dengan semua kebaikan-Mu yang Engkau limpahkan atas perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang terlibat dalam pelayanan melalui siaran Cakrawala. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat dalam apapun yang mereka lakukan melalui penyiaran yang mereka sampaikan. Sehingga semua sahabat Cakrawala akan terus terberkati melalui pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.